Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sekarang.
berarti kita punya rasa untuk menjadi penyanyi. Ano, main dulu. Khususnya pada siswa SMP Melalui.
A. Ustaz pengajar gaya berpikir rasional. Kemudian berpikir seperti AI. B. Menerapkan salah satu prinsip dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komposisi. Mengerjakan soal yang sulit dan mengerjakannya dengan bersama teman. Apakah yang mau bertanya? Berapa prinsip dalam presentasinya? Jawab, nak. Tidak. Apa aja? Yang mana? Berarti 3 atau 2? Oke, kalian menerapkan beberapa prinsip. 2. Apa aja? Algoritma dan komposisi. Oke, good. Bisa nanya nih, kalau algoritma itu berarti menurut kalian, kelompok kalian, pengertiannya algoritma menurut kalian? Nathan, jawab kan? Jawab. Maksudnya gimana? Itu maksudnya gimana? Sudah bisa baca itu maksudnya gimana? Ya, algoritma. Iya, yang sudah tahu bisa baca di sini. Itu kan algoritma merujuk pada sebuah inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang untuk memperkenalkan dan melatih kemampuan berpikir algoritmik. Nah, algoritmik itu apa? Ayo, Sal.
kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Apakah yang dimaksud dari berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep dan metode dari ilmu komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah secara efektif. Ada apa saja sih contoh komposisi itu? Satu, pengembangan game atau proyek ini menjadi bagian yang kecil seperti desain karakter, pemrograman, gameplay, pengujian dan juga. Ada pertanyaan? Ada nggak tanya? Nggak. Saya bertanya. Kelompok kalian ini menerapkan prinsip komputasional yang bagian apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Menurut kalian dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah mengubah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Iya, mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Untuk contohnya sendiri, kalian tadi menerapkan apa? Pembuatan game. Pembuatan game. Membuat game. Membuat game kayak apa sebenarnya? Aku mau sama temen. Seperti game-game yang dipersembahkan oleh kelompok sebelumnya dan juga game-game lain. Ya, game apa? Seperti game offline dan berbagai jenis game. Kalau game online itu gimana? Offline itu game. Offline itu seperti game yang tidak menggunakan internet dan juga menggunakan sistem yang berkeuntungan seperti dulu. Terima kasih untuk kelompok terakhir di Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan baik meskipun ada revisi atau penugasan ulang karena tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Minta tolong untuk kelompok pertama bisa direvisi ya, diulang-ulang kerjasama kelompoknya, minta tolong ya. Salah satu saja yang bekerja sama. Jangan salah satu aja yang mengerjakan. Kemudian untuk kelompok lainnya sudah benar karena yang mestinya kita adalah pertanyaan yang mestinya sampaikan itu kalian pastikan ke depan. Kalian sudah rangkuman dengan baik sebelum mengakhiri pelajaran KKA. Kalian bertanya nih dari satu kelompok itu dari kelompok mana? Yang bisa boleh istirahat ya.
sebelum sudah bertanya, sudah refleksi dulu. Kita belajar tentang apa ini? KKA. KKA, materinya apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berapa prinsip? 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja? Komposisi, abstraksi, pengenalan pola, Oke, betul. Tapi kebanyakan di sini menerapkan dengan cara dekomposisi ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin lain hari kita akan menerapkan dengan cara yang lain, mungkin pengenalan pola atau nama dan abstraksi. Nah, karena kebanyakan satu kelompoknya menerapkan dengan dekomposisi. Oke, sudah ingin bertanya. Jika pertanyaan sudah bisa dijawab, boleh silakan. Menurut kalian, apa itu berpikir komputasional? Yes. Ayo. Berpikir secara komputer atau secara AI? Berpikir secara komputer atau secara AI itu maksudnya gimana? Berpikir logis. Berpikir logis. Oke. Kalau kelompoknya lebih di sini, jadi itu dicari apa? Komputasional adalah suatu pemikiran yang menggunakan AI atau menggunakan komputer. Oke, dua orang silahkan. Untuk kelompok yang lain, Miss, matiin, Miss. Skip. Diberhentiin. Diberhentiin. untuk kelompok yang lain coba kalian contohkan untuk menerapkan prinsip salah satu prinsip. Coba siapa yang? Oke, lihat kelompoknya. Oke, kelompoknya beristirahat. Kemudian kelompok udah terakhir ya, kelompok 2 dan kelompok 4. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional menggunakan prinsip algoritma? April.
Apa? Menggunakan algoritma. Oke, coba. Coba. Oke, komputasional. Berpikir komputasional. Ya, oke. Bisa. Oke, beristirahat. Yang untuk kelompoknya ini, algoritma itu apa? Coba baca maju. Nggak usah maksain orang. Aku tahu. Istirahat tuh ya. Oke, guys, prinsip berpikir komputasional. Sebutkan prinsip komputasional. Satu, informasi. Dua, makna. Tiga, algoritma. Empat, pengetahuan. Istirahat. Sudah. Kita akan melanjutkan tugas kemarin, yaitu tentang KKA, kecerdasan, coding, kecerdasan dan artificial, tentang apa? Ada berapa kemarin? Berpikir komputasional. Prinsipnya ada 4, apa aja? Apa? Abstraksi, kemudian komposisi, algoritmik, terus yang satunya pengenalan pola. Nah, ini kalian menerapkan pada prinsip berpikir komputasional. Dan sekarang akan presentasi dari kelompok
aja, jadi ada 3 moderator yang membuka presentasi, kemudian ada memperkenalkan anggotanya, kemudian ada operator yang akan memoperatorkan presentasinya, slide-nya. Yang ketiga ada notula. Notula itu yang menulis kelompok siapa yang ingin bertanya. Misal setelah selesai presentasi, nanti moderator akan bertanya siapa yang ingin menanyakan atau siapa yang ingin memberi masukan pada presentasi kelompok yang di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Misal kelompok itu ada 5, yaitu moderator, operator, notula yang menulis atau yang mencatat siapa yang ingin bertanya saat presentasi, saat prosesnya presentasi. Jadi kelompok lain boleh bertanya. Nanti bareng-bareng kelompok yang ditanya ini juga harus bisa menjawab. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kelompok 1 siap? Siap? Sudah belajar? Kamu kemarin kirim materi, kirim ke teman-teman enggak? Ya, udah kelompok 1. Yang tahu isi materinya jangan dikasih ke sini, berarti moderator
istilah komen tentang ini buat siapa? Kamu kok yang lain? Bentuk nyari materi. Sebentar. Kemarin itu kan tugasnya adalah menuliskan pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian menerapkan salah satu bermain dengan yang kedua adalah menerapkan salah satu prinsip dari berpikir komputasional. Oke, sudah baik, akan tetapi kurang untuk menerapkan pada soal yang sudah diberikan. Karena yang dipresentasikan oleh kelompoknya Tepi dan kawan-kawan itu adalah menjabarkan tentang prinsip komputasional. Padahal yang diminta yang dimaksud oleh istilah adalah kalian menuliskan pengertian dari berpikir komputasional, menerapkan salah satu prinsipnya, kemudian kalian presentasikan menggunakan PPT atau Canva. Dari komponen-komponen yang sudah dipresentasikan itu belum mencakup pertanyaan yang istilah sampaikan. Yang kalian presentasikan itu adalah tentang apa? Prinsip komputasional. Nah, prinsipnya memang ada 4, yaitu adalah yang pertama apa tadi? Abstraksi, pertama dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma atau algoritma. Jadi belum benar ya untuk presentasinya, materinya, isi materinya belum tepat. Minta tolong untuk diperbaiki. Oke? Jadi ini nanti bisa diperbaiki setelah pulang sekolah. Terakhir mengumpulkan rujukan yang nanti bisa saja. Paham? Paham kelompoknya lebih? Oke. Istilah komen karena ini baru pertama kali yang presentasi. Untuk pertama itu biasanya ada moderator, kemudian ada operator yang mengoperasikan slide, kemudian ada modulator. Nah, setelah presentasi jangan langsung selesai ke tempat duduk. Kalian mengakhiri presentasi. Jadi moderator akan mengakhiri, kemudian moderator akan bertanya. Moderator akan istilahnya apakah ada yang ingin bertanya, menanyakan dari kelompok lain. Kelompok lain memang ganti. Paham? Untuk kelompok selanjutnya paham? Nanti ini bisa dibuat ulang ya. Oke, ini yang dimaksud adalah yang dipresentasikan adalah yang kerja kalian kemarin itu kan ada pertanyaan pengertian dari berpikir komputasional, kemudian menerapkan salah satu prinsip. Kalian boleh menerapkan salah satu prinsipnya. Misal kalian mau menerapkan algoritma. Nah, algoritma itu sendiri apa? Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Oke, bisa dibuat ulang kembali kelompoknya lebih ya. Akila, Sabia, Aldus,
menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kasur, mencuci piring, mencuci baju. Belajar apa dengan dunia? Dunia ini tidak ada salah apa kita selalu manusia. Oke, dari kelompok kalian, kita ingin bertanya, menurut kalian, tadi kalian menerapkan pada prinsip komputasional yaitu dekomposisi. Nah, tadi di dekomposisi contoh penerapannya coba slide-nya dinaikkan. Itu apa aja tadi contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kasur, mencuci piring dan mencuci baju. Nah, kalau di sini ingin bertanya, untuk dekomposisi sendiri itu pengertiannya apa ya? Jadi bisa ditulis yang betul dekomposisi itu menurut kalian apa? Menurut kelompok kalian? Oke, sudah beri waktu 2-3 menit buat diskusi. Menurut kalian apa? Dekomposisi. Kan kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dekomposisi, yaitu membersihkan rumah, menyapu lantai, mengepel lantai. Nah, dekomposisi itu menurut kalian apa ya? Ulangnya bisa ditulis Oke, sekarang yang tanya, yang jawab. Dekomposisi adalah masalah besar berubah menjadi permasalahan kecil-kecil. Diri aja sekarang gak apa-apa. Coba ulang lagi. Masalah dekomposisi ialah permasalahan besar dibagi menjadi permasalahan kecil. Berarti dibagi permasalahan kecil ya. Dekomposisi itu masalah yang besar dibagi menjadi permasalahan yang kecil-kecil. Contohnya membersihkan apa? Membersihkan rumah. Oke, membersihkan rumah nih. Kompleknya kan besar. Kemudian dipecah menjadi kecil-kecil. Menyapu lantai dulu, mengepel lantai, membersihkan kasur, mencuci piring. Oke, good job untuk kelompok start. Oke, kelompoknya Namanya Miss ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Nah, sebelum pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin siapa ya yang ingin doa? Kemarin siapa? Indi Sandi siapa? Elsa. Elsa udah. Setelah Elsa, coba lebih dilihat itu presensinya. Setelah Elsa siapa? Indi. April. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bismillah. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KKA. Sebelum kita belajar, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, minta tolong salah satu yang tiket hari Kamis menuliskan yang tidak masuk di papan jadwal pelajaran absensi siswa. Coba yang hari ini tiket bisa minta tolong yang tulisannya teruskan, juga minta tolong untuk dituliskan di absensi siswa. Untuk keterangannya izin. Oke, ada lagi yang nggak masuk? Oh iya, videonya. Ada lagi yang nggak masuk? Akil aja ya. Nah, pagi ini semangat tidak? Semangat tidak? Kurang semangat? Nah, kalau kurang semangat, es breaking dulu ya, biar semangat dalam pembelajaran hari ini. Darren kenapa? Kenapa Darren? Ada yang disampaikan ke siapa? Cuma mau tanya apa pertanyaan? Sebelahnya Apila yang disampaikan. Sekarang sini. Oh, berarti siapa ini? Kelebihan 1. Kelebihan 1. Oh, kelebihan 1. Berarti pas ya jumlahnya 27 ya, nggak 28 ya. Berarti Apila yang nggak berangkat dari udah ditulis. Tekan? Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kalian semangat. Oke, ikutin gerakan dan ucapan bismillah ya.
panjang, pendek, panjang, pendek. Nah, kalian kan sudah belajar antonim. Antonim itu apa? Lawan kata. Jika Miss Sheila bilang panjang, maka bentuk tangan kalian pendek. Jika Miss Sheila bilang pendek, maka bentuk tangan kalian panjang. Paham? Oke. Panjang, pendek, pendek. Oke, sebelum mengikuti kata-kata Miss Sheila, apabila ada yang salah, nanti disuruh maju ke depan. Oke? Disuruh maju ke depan, kita suruh menyanyi atau apa? Menyanyi, dance, Joget. nari. Oh, joget. Oke. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Konsentrasi. Kemudian dengarkan. Panjang. Oke, ini permulaan dulu. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Oh, ini tadi apa suruh nyanyi, dance, menari, Joget. Joget. kesepakatan ya, kalau berarti tidak apa namanya tidak maju, berarti tidak ini kesepakatan. Ayo maju dulu, kita cari masalah lain, kita cari masalah lain dulu. Maju aja dulu, Memilih maju depan atau ayo maju. Oke. Sekali lagi konsentrasi. Miss Sheila mulai ya. Konsentrasi. Miss Sheila mulai dari awal. Oke. Jadi Ano minta tolong konsentrasi ya. Panjang. Oke, maju. Kita cari lagi dua lagi. Maju dulu. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Ya, maju cepat. Ya, outside. Dari awal ya. Satu, dua, tiga, mulai panjang. aduh. Ye, orang kacau nih. Ada yang salah. Darren maju. Ada yang salah. Joget apa? Ada yang salah. Kameramen selamat. Joget A. Kameramen selamat. Oke, kita kasih punishment apa ya? Punishment. Ya, nyanyi. Garuda Pancasila atau kamu tahu ini nggak lagunya? Oke. Tapi yang dari Kamis, nggak ukur. Tapi
dengan AI. Artificial intelligence. Ya, AI itu berpikir dengan konsep komputasional. AI itu berpikir dengan konsep komputasional. Maksudnya apa ya? Kita telaah. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kedua, siswa mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, indikator pencapaiannya, siswa mampu menjelaskan dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk definisi, prinsip, dan karakteristik. Kemudian yang nomor 2, siswa mampu menjelaskan dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk definisi, prinsip, dan karakteristiknya. Nah, sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Jadi saat menjelaskan, kalian wajib mendengarkan. Dan apabila teman kalian bertanya, kalian juga wajib untuk mendengarkan pertanyaannya. Kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. 3, menggunakan kata-kata yang sopan. 4, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. 5, menjaga kebersihan dan kerapian tempat duduk. Lagi ya, coba SBY lagi ya. Kita akan bertepuk-tepuk, fokus, selalu ya, fokus ya. Oke. Coba dicontohkan dulu Ano biar semangat belajar. Coba Ano sini. Komputasional itu apa ya dalam penerapan KKA? Nah, komputasional sendiri itu berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Jadi kita tidak komputer saja yang bisa memiliki dasar pemecahan masalah secara komputasional. Kita pun juga bisa. Kemudian lanjut ya. Nah ini prinsip berpikir komputasional ada 4. Di sini ada dekomposisi, kemudian ada abstraksi, kemudian pattern, kemudian selanjutnya adalah algoritma. Nah, coba kita berpikir secara komputasional dalam ilmu komputer. Jika komputer itu memiliki berpikiran komputasional seperti ini, manusia juga bisa memiliki cara berpikir komputasional seperti komputer. Nah, dan salah satunya ini ada dekomposisi, pattern, abstraksi, dan algoritma. Jadi dekomposisi itu adalah pemecahan suatu masalah. Nah,
bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba salah satu contohnya ada dekomposisi atau pemecahan masalah. Dekomposisi ini memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, yang lebih kecil, mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Jadi ada suatu masalah, dekomposisi ini sifatnya itu memecahkan masalah-masalah lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga kita bisa menyelesaikan. Nah, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dari pengertiannya sendiri itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Jika pola ini itu menemukan solusinya, pengenalan pola dulu, setelah itu menemukan solusinya. Jadi dia itu bersifat menemukan pola, setelah itu yang bisa digunakan dan untuk contohnya nanti bisa selanjutnya. Setelah itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi itu menyaring informasi yang tidak relevan. Kalian tahu tidak relevan itu apa? Tahu nggak apa yang tidak relevan? Tidak relevan itu tidak apa ya? Tidak relevan dalam hidup, tidak termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi abstraksi itu sifatnya seperti itu. Jadi mencari informasi yang tidak relevan dan mengambil yang relevan saja, yang mengambil yang penting saja untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi yang akurat, yang penting, yang jelas. Oke. Setelah itu ada berpikir algoritma. Jadi berpikirnya itu algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang kami lakukan. Ini adalah cara berpikir komputer. Nah, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sudah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Rafi? Azir? Rasid? Jika kurang paham nanti bisa bertanya ya. Jadi Miss, aku kok belum paham ya Miss tentang dekomposisi itu apa ya Miss ya. Jadi mudah untuk mengingat kata kuncinya. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara komputer, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berpikirnya ada 4 nih kalau komputasional: dekomposisi, kemudian pengenalan pola, recognition, kemudian ada abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Nah, untuk contohnya, kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti dari dekomposisi. Tapi dekomposisi itu sendiri apa? Pemecahan masalah yang besar menjadi masalah kecil dan menemukan solusinya. Sini, kegiatan memecahkan tugas menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama ini contohnya adalah memasak. Nah, memasak itu salah satunya yaitu pas waktu memasak, kita mau memasak ini, apa yang harus kita lakukan? Bisa memasak nasi goreng. Ya, mencari bahannya. Kemudian setelah mencari bahannya, setelah itu menyiapkan bahannya. Setelah menyiapkan bahannya, ya
memasaknya. Kemudian atau saat masaknya dihidangkan di plate atau piring, kemudian dihias. Nah, itu salah satu kegiatan yang menerapkan dekomposisi. Nah, ini memasak nasi goreng, membersihkan rumah. Nah, nanti tugas kalian yaitu mencontohkan penerapan dekomposisi dari kehidupan sehari-hari kalian. Nah, itu adalah dari contoh dekomposisi. Di sini ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti dari pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, nama kegiatan point games, alat ruang untuk bermain langkah-langkah ini ada 4 atau 3 siswa, kemudian memberikan instruksi. Nah, nanti di sini akan memberikan instruksi untuk membentuk sebuah pola seperti pose atau gerakan. Kemudian 3 siswa memperagakan pola yang sudah mereka diskusikan. 3 siswa lainnya melengkapi pola yang dibentuk oleh 4 siswa sebelumnya. Jadi, coba bisa ingin tunjuk salah satu biar kalian pahami apa itu pengenalan pola. Pengenalan pola. Coba ada 4 siswa, kita maju ke 4 siswa di kelompok 1. Siapa yang ingin maju? Oke, ini maju. Maul? Maju Maul. Maul. Oke, lanjut. Oke, Maul. Ya, Rashid. Rashid, Erdias, satu lagi. Fadil. Maju di sini. Coba Fadil geser lagi, Rashid geser lagi. Kameramen. Kameramen. Sekarang Isla ingin Fadil berpose seperti ini. Oke. Kemudian Rashid istilah ingin Rashid berpose seperti seperti burung. Kemudian kita ingin lebih berpuasa apa ya kira-kira ya? Kalau kata gimana? Contoh. Ya gitu. Oke, baik. Sekarang Adias. Pesawat. Adias ingin Pesawat.
Rashid. Posenya yang betul Rashid. Rashid apa tadi? Posenya burung. Kalau lebih seperti kodok. Sedangkan Abias seperti lili. Oke, pattern selanjutnya coba. Pattern selanjutnya berarti apa? Pattern selanjutnya apa? Ayo yang betul. Posenya burung. Pattern selanjutnya apa berarti? Ya, Al apa tadi? Kok buaya? Patternnya sini adalah lilin, burung, kodok, lilin. Nah betul, burung itu yang dinamakan. Coba Al, maju, berpose seperti burung. Ayo maju. Oke maju. Sini yang patternnya lilin, burung, kodok, lilin, burung. Setelah itu apa? Paham sampai sini apa yang dimaksud dengan pattern recognition? Paham? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah maju. Beri aplaus untuk teman kalian. Silakan duduk. Nah, kalian bisa aktivitas kelas bisa menggunakan komputer, yaitu dengan bisa melihat link ini www.ca.com/patterns. Ya, itu kalian bisa mainkan di HP kalian. Tapi untuk saat ini mungkin belum ya, karena kemarin sudah coba. Kok berbeda? Jadi mungkin nanti ada referensi lain, nanti bisa akan kirim untuk aktivitas lagi. Oke. Setelah itu sampai sini ada yang bertanya. Jadi pattern recognition yaitu pengenalan tuh yang sudah dipraktikkan oleh teman kalian yang ada di depan. Jadi suatu pola ini ada pola. Tadi lilin, burung, kodok, lilin, burung, selanjutnya itu adalah pengenalan pola. Menebak pola selanjutnya. Nah, yang di sini yaitu kegiatan yang bisa dilakukan untuk memahami arti dari abstraction atau abstraksi. Ini adalah tujuannya kalian peserta didik belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Kemudian mengalah kartu berisi deskripsi benda atau tempat tanpa menyebutkan nama. Nah, contohnya misal abstraksi itu seperti ini. Aku adalah hewan. Aku adalah hewan. Aku hidup di dua alam. Bisa di air, bisa di daratan. Jika hujan, aku berbunyi. Jika aku berbunyi, ya bebek itu adalah suaraku. Dan aku biasanya hidup di sawah, hidup di hutan. Dan aku pendek dan aku bisa melompat dengan jarak jauh. Apa Deren? Kata itu yang dinamakan abstraksi. Ya. Jadi abstraksi kita mencari informasi yang penting, informasi yang ini menebak apa ya, ini hewan apa ya. Jadi mencari informasi.
dua alam. Nah, kalian kan pasti mencari jawaban apa ya ini ya. Kemudian yang kedua tadi Misila mengatakan doa apa? Tadi yang kedua adalah aku bersuara. Nah, bersuara. Kalian punya lagi informasinya. Suaranya apa ya ini ya? Oh, suara ini. Nah, itu yang dinamakan dengan abstraction, abstraksi. Ya, abstraksi. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir adalah berpikir secara algoritmik thinking. Tujuan peserta didik mengalami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Alat, konsep atau instruksi acak, langkah-langkah yang bisa kita ketahui dengan prosedur. Nanti biasanya kalau itu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia dengan prosedur itu ada. Nah, ternyata secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan pola algoritmik thinking dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menggunakan diagram. Kenapa liatin? Sudah tahu kamu liatin siapa? Oke, lanjut. Jadi kita tuh juga tidak sadar sudah melakukan ini algoritmik thinking. Kalian pernah nggak masak mie? Pernah? Masak sendiri nggak ya? Cara memasak mie yang pertama apa dulu? Merebus air. Rebus air. Diambil dulu dong panci. Ambil dulu pancinya. Dikasih air. Nyalakan kompornya. Dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan algoritmik thinking. Bedakan dengan yang pertama. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Bedakan. Beda itu beda. Dekomposisi itu seperti ini. Misal Misila ada acara ulang tahunnya siapa ya? Anaknya Misila. Nah, kalian Misila udah. Nah, yang Misila harus persiapkan yang pertama adalah Misila cari venue-nya apa? Itu tempat. Kemudian cari kuenya. Setelah cari kuenya, Misila seleksi. Kemudian undangannya berapa? Kenapa dia? Ada apa dia? Nah, setelah itu, setelah tempat sudah, kue sudah, setelah itu pesertanya siapa aja, dekornya. Nah, yang pertama tadi Misila apa? Ininya tadi apa yang pertama tadi? Tempat. Yang pertama tadi apa? Hah? Tempatnya, oke. Misila tempat. Kalau tempat itu venue banyak banget. Ini yang buat ulang tahun, otomatis Misila harus cari ini ya, sesuai Misila ini tema laut. Yang tema laut, gimana ya kalau laut itu ya, berarti di pantai ya, bisa di pantai. Oke. Nah, itu yang dinamakan dekomposisi. Setelah itu sudah dapat venue-nya, jika ingin dekornya mau cari yang bertemakan laut. Nah, kita cari dulu pesertanya, sudah pilih. Nah, itu yang dinamakan dekomposisi. Kalau ini adalah prosedur, yang algoritma ini prosedur, langkah-langkah. Bedakan dengan dekomposisi dan algoritma. Kalau ini lebih spesifikasi untuk memasak mie, sedangkan yang tadi Misila contoh adalah yaitu memecah masalah yang sangat besar seperti Misila ingin mengundang kalian untuk menjadi tamu Misila, tamu
harus memecah dulu, aku harus apa nih, menunya apa nih, tempatnya di mana. Nah, itu yang dinamakan dekomposisi, checklist. Yang ini checklist, yang sudah checklist. Nah, itu yang dinamakan dekomposisi. Dengan ini adalah prosedur, lama-lama. Oke, sekarang tugas kalian adalah sebelum tugas, yaitu ada yang bertanya, tanya dulu. Ada nggak? Ada yang masih bingung? Oke, tanya izin, bedakan tanya dan izin. Nggak ada? Bisa? Oke. Tugas kalian yang pertama adalah ini aja ya, nggak usah berkelompok, tapi tugas kalian yang pertama adalah nanti kalau ini biar nanti bisa diskusi bersama, maksudnya presentasi bersama. Kita kelompok aja ya, kelompok untuk mengerjakan tugas dari dia. Jadi yang pertama yaitu tugasnya adalah tugas minta tolong nak yang tiket, kalau misal tahu tujuannya habis
presentasi, kemudian tadi pengenalan pola. Jadi kalian pilih salah satu aja. Jadi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kalian pilih salah satu aja yang termasuk dalam kategori dalam kehidupan sehari-hari. Misal aku mau ngambil yang algoritmnya aja karena aku setiap hari juga melaksanakan itu, maksudnya melakukan itu di rumah. Nah, nanti kalian jelaskan algoritmik itu apa. Setelah kalian jelaskan algoritmik itu apa, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa, kemudian jelaskan contohnya. Paham? Oke, kerjakan secara kelompok istilah dulu sampai 10 menit. Nanti presentasi 10 menit presentasi. Kalau mendengarkan masih bisa.
dari berpikir secara konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah kalian setelah kalian presentasi dan tulis juga, kemudian kalian buat Canva ya. Presentasi menggunakan Canva minggu depan, berarti hari apa? Hari Kamis. Pak, ya sekarang kita jalan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Satu kelompok buatnya satu. Tidak boleh nempel nama. Kalau nempel nama nanti bilang aja ke Miss ya. Miss ini cuma nempel nama, nggak mau bantu